Konnichiwa, calon-calon MC di dunia nyata. Hari ini kita akan mulai belajar grammar atau tata bahasa alias bumpo dalam bahasa Jepang. Sebenarnya rencana awal saya itu mau bikin video cara perkenalan diri dengan bahasa Jepang, tapi nanti saya bikin jadi YouTube Shorts aja atau jadi Reels Instagram aja ya, karena nggak banyak yang harus dijelasin. Terus banyak banget yang request video penjelasan partikel. Jadi gini guys, kalaupun saya bikinin konten khusus partikel sekarang, saya yakin kalian bakal ngerti dan bisa jawab dengan benar kalau ada soal mengenai partikel. Tapi kalau untuk ngomong, saya yakin kalian nggak bakal bisa pakai partikel dengan benar. Karena untuk menguasai partikel itu, mau nggak mau kalian harus pelajari ulang semua bumpo yang sudah kalian pelajari selama ini. Biar kalian bisa membedakan ini partikel atau rumus bumpo. Untuk yang sudah menguasai partikel, pasti tahu maksud saya apa. Tapi untuk yang belum menguasai partikel, biasanya bingung tadi saya ngomong apa sih. Kalau kalian bingung saya ngomong apa dari tadi, itu artinya kalian harus ngulang dari awal. Karena kalian belum menguasai apa itu partikel, apa itu rumus bumpo. Ingat, tujuan utama kita di sini itu untuk bisa praktek, bukan cuman bisa menjawab soal aja. Kita harus bisa praktek ngomong bahasa Jepang dengan baik dan lancar. Itu tujuan utama kita di sini. Oke, sebelum masuk ke bumpo pertama, sebelumnya kalian harus hafal hiragana dan katakana dulu. Kalau belum, close videonya, hafalin hiragana dan katakana, baru balik lagi ke sini. Untuk mempelajari hiragana dan katakana, bagi pengguna Android, kalian bisa download aplikasi Kanji Study di Play Store. Tenang aja, namanya Kanji Study tapi ada katakana dan hiragananya. Menurut saya itu aplikasi paling bagus karena pelajaran hiragana dan katakananya itu ada soal-soal latihannya. Jadi kalian bisa hafal lebih cepat. Untuk pengguna iPhone, kalian bisa download aplikasi Bumpo. Bumpo, nggak ada U-nya. Bumpo di App Store. Saya taruh di sekitar sini deh. Atau kalian bisa jual iPhone kalian terus beli aja Android. Oke, kalau udah hafal huruf Jepang, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis kata yang ada di bahasa Jepang. Ini tangan saya ngapain sih dari tadi? Pertama ada kata benda atau akan saya singkat dengan huruf N alias noun dalam bahasa Inggris. Kata benda itu bisa berupa benda mati kayak meja, pulpen, baju, dan lain-lain. Atau makhluk hidup kayak manusia, binatang, tumbuhan. Selain itu, tempat, perasaan, hantu, atau apapun itu bisa menjadi kata benda tergantung konteksnya. Kedua ada kata kerja atau akan saya singkat dengan huruf V alias verb. Kata kerja itu ya kayak makan, minum, mandi, narik, dorong, lari, keluar, tidur, duduk, atau apapun itu yang ada aktivitasnya, sama kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di bahasa Jepang ada 3 golongan kata kerja, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini yang akan bikin kalian super bingung nanti, jadi cuman orang kuat aja yang bisa melewati tantangan ini. Tapi begitu kalian hafal mana golongan 1, mana golongan 2, mana golongan 3, bagaimana caranya mengetahui ini golongan apa, ini golongan apa, bahasa Jepang itu nggak sesusah yang kalian pikirkan kok. Ketiga ada kata sifat atau akan saya singkat dengan huruf A alias adjektif. Di bahasa Jepang, kata sifat ada 2 jenis, kata sifat I dan kata sifat na. Nanti saya singkatnya kayak gini ya, I, A untuk kata sifat I dan na, A untuk kata sifat na. Ini juga bakal sedikit menantang dan akan berhubungan kuat dengan partikel, jadi pastikan kalian tahu ini kata sifat I atau kata sifat na. Simbol yang perlu kalian hafalkan cuma 4 simbol tadi. N untuk kata benda, V untuk kata kerja, I, A untuk kata sifat I, dan na, A untuk kata sifat na. Selanjutnya ada kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan kata penghubung. Terus terakhir ada partikel, yang di awalnya kelihatan gampang, tapi lama-lama bikin pusing. Tapi tenang aja, kalian nggak akan pusing karena belajarnya sama saya. Itu aja jenis-jenis kata yang kalian perlu tahu di bahasa Jepang. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi ini aja udah lebih dari cukup, kecuali kalian mau jadi peneliti bahasa Jepang, kayak saya, Profesor Nino. Kalau menurut kalian penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa turunin speed videonya. Atau kalau menurut kalian penjelasannya terlalu lambat, kalian bisa naikin speednya. YouTube sudah menyediakan solusinya, ada di sekitar sini. Setting speednya ya. Buku panduan yang saya pakai adalah Minna no Nihongo. Aduh, bukunya mana ya? Bentar ya, saya ambil buku dulu. Halo guys. Buku panduan yang saya pakai adalah Minna no Nihongo. Saya hanya akan ikuti urutan dari bumpo-bumponya yang ada di sini. Tapi untuk penjelasan bumponya, saya akan buat versi saya sendiri yang merupakan gabungan dari buku-buku ini dan masih banyak buku yang lain. Dan akan saya gabungkan dengan pengalaman saya belajar bahasa Jepang selama ini. Karena kalau saya tiru isi buku Minna no Nihongo, nanti saya kena copyright. Dan kalian jangan lupa kalau channel ini saya buat untuk membuat kita jago kaiwa alias bisa ngomong Jepang ya. Bukan cuma untuk bisa menjawab soal kayak yang kalian pelajari di LPK atau tempat kursus lain. Jadi saya akan menjelaskan juga apakah bumpo tersebut sering digunakan di kehidupan di Jepang dan bagaimana cara menggunakannya biar mirip sama orang Jepang. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, partikel mo, dan partikel no. Saya akan buatkan timestamp-nya nanti, kalian bisa cek di deskripsi, biar kalian lebih gampang mereview. Karena agar semua materinya masuk ke otak kalian dengan baik, nonton sekali aja nggak bakal cukup. Ingat, pelajari ulang, dan ingat kasih jeda yang cukup. Kalian pelajari hari ini, besok nggak usah dipelajari lagi. 2 hari lagi kalian pelajari, terus 3 harinya lagi, terus 5 harinya lagi,
terus minggu depannya gitu misalnya. Harus dikasih jeda, tapi tetap harus dipelajari ulang kalau pengen materinya nempel ke otak kalian. Jangan berharap kalian nonton sekali langsung jago. Materi kali ini adalah bab 1 dari Minna no Nihongo. Sekali lagi, saya hanya tiru urutan topiknya. Tiru urutan bumponya aja, karena rata-rata pada belajar pakai Minna no Nihongo menurut hasil voting di sini. Termasuk saya dulu juga pakai Minna no Nihongo, tapi penjelasannya adalah penjelasan saya sendiri. Original. Awas aja kalau sampai kena copyright. Sekali lagi Mas YouTube, original. Oke, mari kita mulai dari kalimat positif dan kalimat negatif. Buat yang lupa apa itu kalimat positif dan kalimat negatif, saya jelasin secara singkat. Kalimat positif itu kayak gini. Ini pulpen, ini bukan pulpen. Ini pulpen itu kalimat positif. Ini bukan pulpen, kalimat negatif. Ini bagus, ini tidak bagus. Nah, jadi gampangnya itu kalimat negatif adalah kalimat yang tidak ada kata tidak. Aduh, ngomong apa saya? Jadi gampangnya kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada kata tidak atau bukan. Kalimat positif tidak ada kata tidak dan bukan. Kalau kalimat negatif ada kata tidak dan bukan. Itu secara simpelnya ya. Kalau kalian mau penjelasan lebih lengkap, kalian bisa cari aja di Google. Rumus kalimat positif dalam bahasa Jepang. Kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah des. Maksud dari angka 1 dan 2 di sini adalah kata bendanya harus beda. Jadi yang N1 ini, N1 itu kata benda 1, nggak boleh sama dengan N2 atau kata benda 2. Jadi misalnya N1-nya itu ayam, N2-nya nggak boleh ayam. Harus sapi atau kambing atau burung. Yang penting jangan ayam. Kita mulai dari penjelasan partikel wa. Buat yang baru belajar mungkin bingung. Lah ini kan hiragana ha. Kok dari tadi dibaca wa? Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Tapi nggak terlalu penting juga untuk diketahui. Tapi yang jelas ha, kalau dia sebagai partikel dibacanya wa. Oke, bukan ha ya. Wa. Alasannya mungkin ya karena lebih gampang aja nyebutin wa daripada ha. Coba aja kalian baca ini berkali-kali dengan cepat. Watashi ha, 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 watashi ha. Lama-lama hanya jadi wa kan ya? Ya nggak? Mungkin itu alasan kenapa partikel ha dibaca wa, karena lebih gampang aja pengucapannya. Fungsi dari partikel wa adalah untuk menyatakan topik kalimat. Ingat, kita belajar partikel itu harus belajar fungsi, bukan artinya. Bukan hasil translate ke bahasa Indonesianya. Kita perlu pahami kenapa kita pakai partikel wa di sini. Jadi fungsi, saya ulang ya. Fungsi dari partikel wa adalah untuk menyatakan topik kalimat atau subjek dari kalimatnya. By the way, subjek itu nggak harus orang ya. Bisa apapun, kayak manusia, kucing, nama tempat, pulpen, dan masih banyak lagi. Saya nggak tahu kenapa, tapi banyak yang mikir subjek itu orang, objek itu benda. Ini konsep yang salah. Di bahasa Jepang, apapun bisa jadi subjek dan objek. Mau itu benda hidup, benda mati, bahkan perasaan pun bisa jadi subjek atau objek. Kayak rasa senang atau rasa cinta kalian kepada dia yang tidak bisa kalian miliki. Asik. Balik lagi ke partikel wa. Partikel wa itu digunakan untuk menunjukkan topik. Nah, tapi di rumusnya ini ada dua kata benda. Kata benda 1 dan kata benda 2. Yang jadi topik yang mana? Jawabannya adalah yang ada di depan partikel wa. Depan partikel wa yang mana? Depannya itu adalah kata benda 1. Ini ya, depan wa itu kata benda 1, belakang wa kata benda 2. Depan, belakang, depan, belakang. Terus kata atau kalimat di belakang wa adalah penjelasan dari kata yang ada di depan wa. Jadi kata benda 2 menjelaskan kata benda 1. Kita pakai contoh aja ya biar gampang. Watashi wa chakura desu. Nah, watashi itu topik atau subjeknya, karena dia ada di depan wa. Terus chakura itu penjelasannya. Nah, terus ada kata des. Ini tulisannya desu, tapi dibaca des, nggak pakai u. Fungsi des adalah untuk membuat kalimatnya menjadi lebih sopan. Jadi tolong biasakan bilang des di akhir kalimat ya. Contoh kalimat lain. Kare wa kaishain desu. Kare itu artinya dia untuk laki-laki, sedangkan dia untuk perempuan itu kanojo. Sama kayak he atau she di bahasa Inggris. He itu kare, she itu kanojo. Terus kaishain itu pegawai kantor atau karyawan. Silahkan kalian translate sendiri artinya. Saya tambahin lagi satu nih. Kanojo wa ginkoin desu. Ginkoin itu pegawai bank. Ini penting. Saya sengaja nggak isi translate-nya di sini, karena saya nggak mau kalian menghafal hasil translate-nya. Tapi saya ingin kalian untuk berusaha mengartikan sendiri apa maksud dari kalimatnya, biar kalian bisa lebih mandiri. Jadi kalian nggak menghafal hasil translate-nya. Jadi kalau ada kata lain, kalian bisa menganalisis artinya, terus kalian bikin translate sendiri versi kalian. Karena setiap orang itu kan ngomongnya beda-beda. Ada yang ngomong, misalnya ya, contoh, watashi wa chakura desu. Saya adalah cakra, atau saya cakra, atau saya itu cakra, atau nama saya cakra.
Jadi bebas kalian mau ngomongnya kayak gimana, yang penting kalian tahu fungsi wa itu apa, terus kalian bisa bikin translate kalian sendiri. Yang penting arti atau maksudnya nggak berubah. Percaya sama saya, metode ini jauh lebih bagus dibanding dengan belajar menghafal hasil translate. Karena yang penting itu kalian mengerti maksud dari kalimatnya. Nggak penting cara translate-nya kayak gimana, hasil translate-nya kayak gimana. Yang penting arti dan maksud dari kalimatnya nggak berubah. Ini akan berpengaruh besar ke kemampuan percakapan kalian nanti. Ini metode yang saya pelajari di Minano Nihongo. Di Nihongo Gakko. Karena gurunya ngomong bahasa Jepang, nggak ada translate-nya. Kita harus ngerti sendiri. Gurunya ngomong apa, kita dipaksa untuk mikir di sana. Kenapa ini bisa berpengaruh besar ke kemampuan percakapan kalian? Ini sangat penting, tolong jangan di-skip. Pada saat kalian ngomong dengan orang Jepang, ini berlaku juga untuk bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Pada saat mereka mengatakan sesuatu, kebanyakan orang yang cara belajarnya salah akan mencoba mentranslate kalimat yang diucapkan lawan bicara di otak mereka. Memproses artinya, terus maksud dari kalimatnya, baru setelah itu mikir gimana cara balasnya. Setelah itu membangun kalimat, baru keluar kata-katanya, baru ngomong kan. Kita ulang sekali lagi ya. Orangnya ngomong, kita coba dengerin, translate, mikirin artinya apa, oh gitu, terus baru mikirin balasannya. Kita bangun kalimat, baru ngomong. Terlalu banyak step di sana. Terus masalahnya satu lagi, orang Jepang itu kadang ngomongnya panjang dan bertubi-tubi, jadi belum sempat kalian translate di otak kalimat pertama, sudah muncul kalimat baru. Kalimat baru, jadi kalian nggak akan sempat untuk translate kalimatnya. Makanya saya mau kalian untuk tidak fokus ke translate-nya, tapi fokus ke maksud atau arti dari kalimatnya. Jadi begitu kalian dengar, kalian langsung bisa mengartikan arti dari kalimatnya. Nggak penting translate-nya kayak gimana, yang penting kalian mengerti maksud apa yang dikatakan sama lawan bicara kalian. Kalau misalnya ada kalimat atau contoh kalimat di video ini atau di video belajar nanti yang kalian nggak ngerti artinya gimana, walaupun kalian udah berusaha untuk mentranslate sendiri tapi tetap kalian nggak ngerti artinya kayak gimana, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Pasti bakal ada orang baik yang bakal bantu jawab. Saya juga bakal cek berkala, jadi pasti saya jawab. Tenang aja. Lanjut ke kalimat negatif. Rumusnya kayak gini. Kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah dewa arimaseng. Jadi untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalian hanya perlu mengubah akhirannya saja. Yang tadinya des berubah jadi dewa arimaseng. Contoh, watashi wa chakura des. Watashi wa chakura dewa arimaseng. Kare wa kaishain dewa arimaseng. Kanojo wa ginkoin dewa arimaseng. Gampang gitu doang, desnya berubah jadi dewa arimaseng. Tapi pada kenyataannya nggak ada orang yang ngomong kayak gini. Rumus yang dipakai oleh orang Jepang adalah janai. Ja itu adalah singkatan dari dewa, terus nai itu adalah bentuk biasa dari arimaseng. Jadi dewa arimaseng itu bentuk kakunya, janai itu bentuk normalnya. Kita coba ubah ya. Watashi wa chakura dewa arimaseng. Watashi wa chakura janai desu. Ingat tambah des biar sopan. Jangan janai doang. Kare wa kaishain janai desu. Kanojo wa ginkoin janai desu. By the way nih, saya tadi bilang orang Jepang nggak ada yang pakai dewa arimaseng. Tapi ada beberapa situasi di mana mereka bakal pakai dewa arimaseng. Situasi pertama, mereka lagi pidato atau lagi ngomong ke banyak orang secara sekaligus. Kayak pengumuman gitu. Situasi kedua, mereka ngomong ke orang asing yang mereka anggap belum jago bahasa Jepang. Jadi kalau ada orang Jepang yang ngomong dewa arimaseng ke kalian, itu artinya bahasa Jepang kalian masih kurang. Karena mereka berusaha berbicara bahasa Jepang yang sesuai buku pelajaran. Bukan sesuai standar orang Jepang pada umumnya. Oke, saya rangkum. Des diubah ke dewa arimaseng. Dewa arimaseng karena jarang dipakai oleh orang Jepang, bahkan nggak ada yang pakai, kita ubah jadi janai. Janainya biar lebih sopan, kalian tambah des belakangnya. Jangan sampai lupa sama desnya, banyak banget yang lupa sama des. Janai des, oke? Selanjutnya kita akan belajar kalimat tanya. Rumusnya adalah kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah deska. Kata benda 1 wa, kata benda 2 deska. Di sini kita akan belajar partikel ka. Partikel K digunakan untuk mengubah kalimat biasa menjadi kalimat tanya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal tambah K di akhir kalimat. Jangan di tengah ya, nanti artinya berubah. Jadi kalian bebas mau bikin kalimat apa aja. Terus tinggal tambahin deska di akhir kalimat. By the way, intonasinya sangat penting di sini. Harus naik ya. Deska nggak boleh turun. Kalau intonasinya turun, artinya bakal berubah lagi. Contoh, kare wa kaishain desu ka? Kanojo wa ginkoin desu ka? Naik ya. Pada kalimat tanya di bahasa Jepang kita nggak harus pakai tanda tanya di akhir kalimat. Boleh pakai, boleh nggak. Sebaiknya pakai biar orang yang nggak salah paham. Tapi bablas. Tapi banyak di soal-soal JLPT itu titik doang, nggak pakai tanda tanya. Sekali lagi, boleh pakai, boleh nggak. Sebaiknya pakai. Jadi hanya karena kalimat tersebut tidak berisi tanda tanya, bukan berarti itu bukan kalimat tanya ya. Kalian harus fokus ke partikel K dan lihat konteks kalimat secara keseluruhan. Terus satu lagi nih, deska ini kan bahasa sopan. Gimana dengan kalimat tanya bahasa casualnya? Casual.
bahasa biasanya. Kalau di anime, biasanya karakter anime itu ngomongnya ka aja tanpa des. Jadi kayak kare wa kaishain desu ka? Itu berubah jadi kare wa kaishain ka? Nah, itu sebenarnya cuma ada di dunia anime aja. Di kehidupan nyata nggak ada orang yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin kata tanya pakai ka tanpa des di depannya, stop segera. Malu-maluin. Untuk bentuk casualnya, orang Jepang akan menghilangkan kata deska dan menaikkan intonasi atau nada di kata terakhir pada kalimat tersebut. Contohnya kayak gini. Kare wa kaishain desu ka? Itu deskanya dihancurin semua, dihilangin semua. Jadinya kare wa kaishain, kayak gitu intonasinya. Saya panggilin istri saya deh, biar kalian tahu intonasi asli orang Jepang. Ring ring. どこにカメラがある？あ、こっち見て喋ってるんだ。ハラスマニャー。彼は会社員ですか？どこ見てればいい？カメラ？彼は会社員ですか？彼は会社員？で、あとは？それだけ。あ、それだけ？itu aja。じゃあね。ありがとうね。Love you. Love you. Jadi gitu guys, intonasinya harus naik ya, nggak boleh turun. Kalau turun bakal berubah lagi artinya. Jangan pakai kare wa kaishain ka? Ih, nggak salah sih, tapi sangat-sangat aneh kedengarannya seakan kalian itu karakter anime. Nanti ya kalian dikira chunibyo alias penyakit kelas 2 SMP. Buat yang suka niru-niru cara ngomong di anime, kalian harus search arti kata ini, chunibyo. By the way, saya bukan anti anime ya, saya sama Shiori sering banget nonton anime. Bahkan setiap hari, setiap saya makan siang dan makan malam, saya selalu nonton anime. Cuman ingin menyadarkan kalian aja yang masih berusaha ngomong seperti karakter anime itu sangat-sangat malu-maluin di Jepang. Sekarang kita belajar cara jawabnya. Untuk jawab iya, maksudnya jawab dari pertanyaan yang tadi ya. Cara jawab iya, kita pakai kata hai, hai, hai. Kalau jawabannya tidak, kalian pakai kata iye, bukan iye ya. Iye, i-nya agak panjang. Misalnya pertanyaan tadi nih, kare wa kaishain desu ka? Kalian bisa jawab, hai, kaishain desu. Maaf ya, intonasi kaishain saya dari dulu nggak pernah berubah. Yang benar itu yang tadi yang dibilang sama Shiori. Cara pengucapan kaishain yang benar itu kayak Shiori. Cuman saya nggak berubah-ubah, saya udah berusaha untuk mengubah intonasi saya, tapi untuk kaishain ini saya selalu salah intonasinya. Hai, kaishain desu. Atau, iye, kaishain janai desu. Saya ulang sekali lagi ya, maaf ya. Pertanyaannya, kare wa kaishain desu ka? Kalian bisa jawab, hai, kaishain desu. Atau, iye, kaishain janai desu. Atau, kalian bisa jawab, hai, atau iye aja juga nggak apa-apa. Nggak usah diisi belakangnya. Hai, iye. Bumbu selanjutnya adalah partikel mo. Partikel mo digunakan untuk menyatakan hal yang sama pada satu kalimat dan kalimat selanjutnya. Bingung kan? Contohnya kayak gini. Watashi wa kaishain desu. Kare mo kaishain desu. Sama-sama ada kaishainnya ya kan? Contoh lain. Kore wa pen desu. Kore mo pen desu. Kore wa pen desu. Kore mo pen desu. Sama-sama ada pennya. Artinya, kalian bisa artiin sendiri atau kalian kalau bingung bisa tanya ke kolom komentar. Pakai kalimat tanya juga bisa. Kare wa kaishain desu ka? Hai, kaishain desu. Kanojo mo kaishain desu ka? Iie, ginkoin desu. Nah, jadi wa-nya yang berubah jadi mo. Oke, gitu doang sih. Kalau bingung, tanya di kolom komentar. Bumbu terakhir hari ini adalah partikel no. Maaf ya, tangan saya kayak gini, nggak bisa berhenti memang. Partikel no itu sangat-sangat penting karena sangat sering digunakan pada kalimat. Rumusnya, kata benda satu, no, kata benda dua. Kata benda satu menjelaskan kata benda dua. Jadi pemeran utamanya di sini adalah kata benda dua. Misalnya, maku no shain. Maku itu McD di bahasa Jepang. Ada yang bilang makudo kalau di Kansai, tapi selain di Kansai itu ngomongnya maku. Maku no shain. Shain itu pegawai. Jadi kata benda satu menjelaskan kata benda dua. Jadi maku menjelaskan shain. Pemeran utamanya adalah kata benda dua, yaitu shain. Jadi fokusnya di sini adalah shain atau pegawai. Maku adalah penjelasannya. Maaf ya, saya ulang-ulang terus. Artinya maku no shain itu adalah pegawai McD. Kalau mau gampangnya, kalian tinggal balik aja bacanya. Maku no shain. Baca dari belakang. Pegawai McD. Contoh lain. Nihongo no hon. Buku bahasa Jepang. Hoteru no toire. Toilet, hotel. Ya, tinggal dibalik doang, gampang. Nah, sekarang kita coba jadiin kalimat. Saya pakai contoh istri saya. Shiori-san wa maku no shain desu. Shiori-san wa maku no shain janai desu. Maku no shain ini terdiri dari kata benda satu ditambah no ditambah kata benda dua kan. Tapi karena sudah digabung jadi satu kata, jadi dianggap sebagai satu kata benda. Nggak usah dipikirin. Atau contoh lain, misalnya, kore wa
Nihongo no hon desu. Ya, jadi yang no yang digabungkan kata benda yang digabungkan oleh no dianggap jadi satu kata benda. Itu intinya. Terakhir tentang kata san di belakang nama orang. Misalnya contoh yang tadi, Shiori-san bla bla bla, Shiori-san bla bla bla. Bacanya itu bukan san ya, bukan san tapi sang, kayak ada g-nya di belakangnya, sang. Di Jepang kalian harus isi kata sang setelah menyebut nama orang biar sopan. Kalian nggak boleh pakai sang ke diri sendiri ya, hanya ke orang lain. Untuk orang dewasa kalian pakai sang, sedangkan untuk anak kecil kalian bisa pakai chan. Chan itu juga bisa dipakai untuk panggilan akrab ke perempuan. Kayak saya manggil istri saya Shiori-chan, karena kebetulan kami udah lumayan akrab. Kalau kalian harus pakai san, Shiori-san. Tapi kalau udah akrab ya boleh pakai Shiori-chan, nggak ada masalah. Ada juga kung. Nah, ini dipakai ke laki-laki. Misalnya Chakura-kung. Jangan pakai Chakura-chan ya, nanti jadi imut saya. Terus tambahan satu lagi. Beberapa penyebutan untuk kata kamu dalam bahasa Jepang. Di bahasa Jepang, kata kamu itu ada anata, kimi, omae, kisama. Terus ada onushi dan apa gitu macam-macam sih sebenarnya. Tapi yang sering dipakai adalah 4 ini. Anata, kimi, omae, kisama. Nah, banyak yang mikir kalau anata itu sopan. Tapi sebenarnya terbalik. Anata itu nggak sopan. Anata itu mirip sama anda dalam bahasa Indonesia. Anda itu kan nggak sopan ya sebenarnya. Kita ngomong anda itu kan cuman pas kayak debat atau mau menghina atau menyalahkan orang tersebut. Kimi juga nggak bisa sembarangan dipakai. Terus omae itu nggak sopan. Dan kisama itu kasar. Terus kita pakai kata apa dong pas mau bilang kata kamu? Nah, di Jepang itu untuk ngomong kata kamu, kita harus menyebut nama orang saat kita ingin bilang kamu. Jadi nggak bilang, kamu sini. Kita bilangnya nama orangnya. Bambang sini, kayak gitu. Jadi usahakan kalian harus ingat nama-nama orang di sekitar kalian dengan baik. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak kenal orangnya, baru boleh pakai anata. Tapi kalau saya sih nggak pakai anata, saya bilangnya sumimasen, bla 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 kayak gitu. Nggak usah nyebut namanya juga. Kalau kalian tahu namanya, harus pakai nama orang tersebut. Harus sebut nama mereka. Kalau kalian pengen bilang kata kamu. Itu aja sih yang perlu kalian perhatikan saat ngomong sama orang Jepang. Sekian video kali ini, saya akan simpulkan sedikit dari awal sampai akhir. Bentar ya, kita pelajari kalimat positif, kata benda 1, wa, kata benda 2, des. Kalimat negatif, kata benda 1, wa, kata benda 2, dewa arimasen. Dewa arimasennya diganti janai, janainya ditambah des. Terus kalimat tanya, tinggal tambah deska di belakangnya. Partikel mo, menyatakan hal yang sama di depan dan di belakangnya. Partikel no, untuk menggabungkan dua kalimat, terus kalian tinggal baca dari belakang ke depan. Dan san plus kamu. Mungkin sekarang kalian bisa mengerti atau sudah hafal dengan penjelasan saya barusan, tapi usahakan kalian tonton ulang setidaknya 3 kali. Tapi dikasih jeda ya, ingat, harus dikasih jeda. Jangan pikir kalian bisa hafal dengan sekali nonton. Salah besar, nggak mungkin bisa hafal dengan sekali nonton. Sekian video kali ini. Video selanjutnya kita akan belajar 3 bab sekaligus. Hari ini kita belajar cuma 1 bab aja karena saya harus menjelaskan jenis-jenis kata lah, inilah itulah, macam-macam. Tapi setelah ini kita akan belajar agak ngebut dikit, sekalian 2-3 bab satu video. Oke? Sekian pelajaran Bumpo kali ini. Saya akan bikin contoh soal atau latihan soal, tapi belum jadi. Mungkin setelah kalian tonton yang ketiga kali, mungkin bakal ada latihan soal di kolom komentar atau mungkin di deskripsi. Karena saya nggak ada waktu, jadi mungkin agak lambat dikit ya. Saya pasti akan bikin contoh soal atau latihan soal biar kalian belajarnya nggak percuma. Tolong sabar. Itu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa pelajari ulang. Bye bye.